Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syekh Wawan Sugiarto dari Prodi Pendidikan Kimia 2019, FMIPA Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu jenis metode pembelajaran atau model pembelajaran, yaitu metode role play. Apa itu metode pembelajaran? Metode pembelajaran adalah suatu strategi atau taktik dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar di kelas yang diaplikasikan oleh tenaga pengajar atau guru sehingga tujuan pembelajaran yang telah dibuat atau telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Fungsi metode pembelajaran. Menurut Syaiful Bahri Jamarah dan Aswan Zain, setidaknya terdapat 3 fungsi metode pembelajaran digunakan, yaitu yang pertama, sebagai alat motivasi ekstrinsik bagi siswa, yang kedua, sebagai strategi pembelajaran, dan yang ketiga, sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu selanjutnya, apa tujuan digunakannya metode pembelajaran? Yang pertama yaitu untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan individunya, sehingga siswa dapat mengatasi permasalahannya dengan terobosan solusi alternatif. Lalu yang kedua, yaitu sebagai upaya dalam pengembangan disiplin suatu ilmu. Selanjutnya yang ketiga yaitu untuk membantu proses belajar mengajar, sehingga pembelajaran dapat dilakukan dengan cara yang terbaik. Lalu yang keempat yaitu untuk membuat suasana yang menyenangkan dan penuh motivasi dalam kelas, sehingga materi pembelajaran yang disampaikan oleh tenaga pengajar lebih mudah dimengerti oleh siswa. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, yaitu untuk memudahkan proses pembelajaran dengan hasil yang baik, sehingga tujuan pengajaran dapat tercapai. Dan yang terakhir yaitu untuk menghantarkan sebuah pembelajaran ke arah yang lebih ideal dengan tepat, cepat, dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya, metode role play. Apa itu metode role play? Metode role play atau biasa disebut juga role playing adalah suatu cara atau metode penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Hasil belajar yang didapat oleh siswa setelah dia mengikuti pembelajaran yang telah dilakukan di sekolah. Dapat diartikan juga, metode role playing atau bermain peran adalah suatu metode pembelajaran yang di dalamnya terdapat perilaku pura-pura atau berakting dari siswa sesuai dengan peran yang telah ditentukan. Menurut Santoso tahun 2011, bermain peran adalah mendramatisasikan dan mengekspresikan tingkah laku, ungkapan, gerak-gerik seseorang dalam hubungan sosial antar manusia. Dengan metode role-playing atau bermain peran, siswa berperan atau memainkan peranan dalam dramatisasi masalah atau psikologis itu. Menurut Wahab, 2009, bermain peran adalah berakting sesuai dengan peran yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk tujuan-tujuan tertentu. Maksudnya tujuan pembelajaran. Bermain peran dapat menciptakan situasi belajar yang berdasarkan pada pengalaman dan menekankan dimensi tempat dan waktu sebagai bagian dari materi pelajaran. Selanjutnya, apa saja aspek-aspek dari metode role-playing ini? Menurut Zaini tahun 2008, setidaknya terdapat 3 aspek dalam metode role-playing atau bermain peran, yaitu yang pertama, role-playing atau mengambil peran, yaitu tekanan ekspektasi-ekspektasi sosial terhadap pemeran peran. Lalu yang kedua yaitu role marking atau membuat peran, yaitu kemampuan pemegang peran untuk berubah secara dramatis dari satu peran ke peran yang lainnya, dan menciptakan serta memodifikasi peran sewaktu-waktu diperlukan. Dan dalam role marking ini biasanya digunakan oleh pengajar ya atau guru dalam saat menggunakan metode pembelajaran role playing di dalam kelas gitu. Lalu yang ketiga yaitu role negotiation atau tawar-menawar peran, yaitu tingkat di mana peran-peran dinegosiasikan dengan pemegang-pemegang peran yang lain dalam parameter dan hambatan interaksi sosial. Selanjutnya yaitu tujuan digunakannya metode role play. Menurut Saifuddin dan Berdiati tahun 2014, setidaknya ada 5 tujuan digunakannya metode role play ini. Yaitu yang pertama, memberi pengalaman konkret dari apa yang telah dipelajari oleh siswa di dalam kelas. Lalu yang kedua yaitu mengilustrasikan prinsip-prinsip dari materi pembelajaran yang telah disampaikan di dalam kelas. Lalu yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa kepekaan dalam diri siswa sehingga uh, siswa dapat menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan hubungan sosial di masyarakat. Lalu yang keempat yaitu menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa, dan yang terakhir
yaitu menyediakan sarana untuk mengekspresikan perasaan yang tersembunyi di dalam suatu keinginan. Sedangkan menurut Santoso tahun 2011, tujuan bermain peran adalah agar siswa dapat satu, memahami perasaan orang lain, lalu yang kedua, agar siswa dapat menempatkan diri dari situasi orang lain, dan yang ketiga yaitu agar siswa dapat mengerti dan menghargai perbedaan pendapat. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menggunakan metode role playing ini. Menurut UNO tahun 2007, setidaknya terdapat 7 langkah dalam pelaksanaan model atau metode pembelajaran role playing atau bermain peran. Yaitu yang pertama, satu, menghangatkan suasana dan memotivasi peserta didik. Motivasi merupakan suatu dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk mengadakan suatu perubahan demi mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini yaitu tujuan pembelajaran. Pada tahap ini, lebih banyak dimaksudkan untuk memotivasi peserta didik agar tertarik pada masalah. Karena itu tahap ini sangatlah penting dalam metode role playing ini, sehingga paling menentukan keberhasilan gitu. Paling menentukan keberhasilan dari dilaksanakannya metode role playing ini. Lalu yang kedua yaitu memilih peran. Pada tahap ini, peserta didik dan guru mendeskripsikan berbagai watak atau karakter seperti apa yang mereka suka atau bagaimana mereka merasakan dan apa yang harus mereka kerjakan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, menyusun tahap-tahap peran. Pada tahap ini, para pemeran menyusun garis-garis besar adegan yang akan dimainkan. Dalam hal ini seperti skenario dalam melaksanakan metode role playing, skenario adegan. Lalu yang keempat yaitu menyiapkan pengamat. Gitu. Seperti jadi dalam metode role playing ini tidak hanya pemeran saja, tapi tetap terdapat pengamat yaitu peserta didik yang tidak menjadi pemeran gitu. Di mana pengamat ini harus dipersiapkan secara matang dan terlibat dalam cerita yang akan dimainkan gitu, agar semua peserta didik turut mengalami dan menghayati peran yang dimainkan dan aktif mendiskusikannya di dalam kelas. Lalu yang kelima yaitu pemeran. Pada tahap ini peserta didik mulai beraksi secara spontan sesuai dengan peran masing-masing yang telah ditentukan. Pemeran dapat berhenti dan apabila para peserta didik telah merasa cukup. Lalu yang keenam yaitu diskusi dan evaluasi. Para pemain pada tahap ini yaitu para pemain diminta untuk mengemukakan perasaan mereka tentang peran yang telah dimainkannya. Kemudian juga hal ini dilakukan pada peserta didik yang lainnya. Yang kemudian diskusi dimulai dengan melontarkan sebuah pertanyaan sehingga para peserta didik yang lainnya akan segera terpancing untuk memulai diskusi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu membagi pengalaman dan mengambil kesimpulan. Yaitu maksudnya, pada tahap ini, peserta didik saling mengemukakan pengalaman hidupnya dalam berhadapan dengan orang tua, guru, teman, dan sebagainya. Selanjutnya, kelebihan dari metode role playing ini. Setidaknya ada 4 kelebihan dari menggunakan metode role playing ini di dalam kelas, yaitu yang pertama, dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa. Karena di samping menjadi pengalaman yang menyenangkan, juga memberi pengetahuan yang melekat dalam memori otak siswa. Lalu yang kedua yaitu sangat menarik bagi siswa, sehingga memungkinkan membuat suasana kelas menjadi dinamis dan antusias. Lalu yang ketiga yaitu membangkitkan gairah dan semangat optimisme dalam diri siswa, serta menemukan rasa kebersamaan. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu siswa dapat terjun langsung untuk memerankan suatu peran atau sesuatu yang akan dibahas dalam proses belajar di dalam kelas. Lalu selanjutnya yaitu kekurangan dari metode ini. Yang pertama yaitu metode ini sangat memerlukan waktu yang relatif panjang dan banyak gitu. Mungkin dikarenakan adanya skenario dan adegan peran dan pemeran, sehingga metode ini sangat membutuhkan ekstra waktu yang lebih banyak gitu. Lalu yang kedua yaitu memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi, dan ini dari pihak guru terutama, karena hal ini tidak semua guru memilikinya gitu. Sehingga metode role play hanya beberapa guru yang melaksanakannya gitu. Lalu yang ketiga yaitu kebanyakan siswa yang ditunjuk sebagai pemeran merasa malu untuk memerankan suatu adegan tertentu gitu. Seperti saat di kelas guru menunjuk siswa malu, jadi sehingga hal ini dapat menyebabkan proses pembelajaran jadi lebih lama gitu.
Lalu yang keempat yaitu, apabila pelaksanaan role playing atau bermain peran mengalami kegagalan, bukan saja dapat memberi kesan yang kurang baik, tetapi sekaligus berarti tujuan pembelajaran tidak tercapai. Ya ini benar sekali karena, sebelum menggunakan metode role playing ini, setidaknya guru pasti sudah membuat tujuan-tujuan pembelajaran yang ingin dicapai gitu. Jadi setidaknya karena, jika metode, role playing ini gagal gitu, maka tujuan yang telah dibuat oleh guru juga gagal dicapai juga gitu. Jadi sangat rentan sekali gitu ya. Lalu yang terakhir yaitu tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melalui metode ini. Jadi tidak semua mata pelajaran di dunia ini atau di sekolah ataupun di kuliah, di perkuliahan bisa disajikan dengan menggunakan metode, role playing ini gitu. Lalu selanjutnya yaitu strategi keberhasilan menggunakan metode role playing ini. Agar metode role play yang dipakai dapat berhasil diterapkan dalam pembelajaran di kelas, yang harus dilakukan yaitu yang pertama, harus ada perencanaan dan persiapan yang matang, baik dari guru, siswa, dan skenario dari metode role playing ini. Lalu yang kedua, yaitu harus ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah menggunakan metode role play ini. Tadi, saat seorang guru atau tenaga pengajar ingin menggunakan metode ini, setidaknya harus membuat tujuan-tujuan pembelajaran yang ingin dicapai gitu setelah menggunakan metode ini. Lalu yang ketiga yaitu harus ada skenario role play yang akan digunakan dalam pembelajaran. Nah, ini sangat penting sekali karena kembali ke definisi dari role play ini, yaitu suatu metode yang terdapat pura-pura atau berakting, yang dimana dalam berakting itu dibutuhkan sebuah skenario gitu. Jadi harus ada skenario role play gitu saat menggunakan metode ini. Lalu yang keempat yaitu menetapkan peran yang akan digunakan dalam metode role play. Dan hal ini kita lihat lagi ya dari skenario role play yang telah dibuat gitu. Apa saja peran yang harus diperankan atau dibuat gitu dan diperankan oleh para peserta didik di dalam kelas. Dan yang terakhir yaitu harus ada interaksi antara guru dan peserta didik saat pembelajaran menggunakan metode role play. Jadi maksudnya saat proses pembelajaran di kelas sedang berlangsung menggunakan metode ini, guru dan juga peserta didik harus tetap saling ada interaksi satu sama lain gitu. Jadi guru tidak hanya memperhatikan siswanya berperan di depan kelas, tapi guru juga tetap harus mengamati dan saling berkomunikasi antara peserta didik yang menjadi peran dan juga peserta didik yang sebagai pengamat di dalam kelas. Nah, selanjutnya yaitu berikut itu contoh penerapan metode role playing di dalam kelas. Di PPT ini saya tampilkan satu skenario dalam pembelajaran kimia, yaitu pembelajaran pembentukan ikatan ion menggunakan metode role play, di mana pembentukan ikatan ion ini yaitu menggunakan atom Na dan Cl, sehingga pemeran yang diperlukan atau dibuat itu ada 2 orang, yaitu 1 orang sebagai atom Na atau natrium, dan 1 orang lagi sebagai atom klorida atau klor atau Cl ya. Dan siswa yang lainnya di dalam kelas yaitu sebagai pengamat gitu. Dan hal ini sangat bagus sekali gitu ya metode role playing ini. Balik lagi ke kelebihan dari metode ini gitu. Sangat bisa membuat antusias belajar di dalam kelas itu lebih tinggi gitu dan dapat memotivasi peserta didik yang lainnya dan lebih merekat di ingatan para peserta didik. Dan ini kemudian lanjutan dari skenarionya. Dari skenario pembelajaran pembentukan ikatan ion menggunakan metode role play di dalam kelas. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan tentang metode pembelajaran atau mode pembelajaran role play atau bermain peran. Semoga dapat dipahami dan mudah dimengerti oleh teman-teman semuanya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Maria selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi pembelajaran yang telah memberikan ilmu
kepada kami semua dari mahasiswa kelas Pendidikan Kimia A 2019. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.